Rin, nama saya Rin. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan pandangan Islam, bagaimana pandangan Islam mengenai tahlilan yang biasa dilakukan setelah orang meninggal, apakah itu termasuk bid'ah atau ada dalilnya dalam syariat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke penanya yang ada di paling belakang. Ya. Tadi siapa? Oh ya, yang berkacamata saya tidak paham namanya siapa. Saya kan mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Manto, Pak. Ya. Pak siapa? Pak Manto ya. Manto ya. Ya. Pak, saya ingin tanyakan, itu kalau sholat subuh kita memakai sholat kunut itu dikategorikan bid'ah atau bukan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, yang satu tentang tahlilan, yang kedua tentang kunut. Wah, ini semuanya sensitif ini. Ya. Soal sensi ya. Saya akan jawab dengan dasar yang saya tahu, gitu ya. Pertama dari Rin. Oh, Rin. Oh. Oh. Lilin apa Ririn? Baik. Yang jelas Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, jadidu imanakum. Wa kaifa qalu ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana. Bagaimana cara mengcas iman kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu. Caslah iman Anda. Bagaimana ya Rasulullah cara mengecas iman? Cara mentajdid iman? Tajdidlah iman Anda dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tahlil yang kemudian menjadi tahlilan. Karena yang dominan dalam acara mendoakan orang meninggal itu adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking pentingnya kalimat ini, dulu orang-orang Jawa sampai membuat intonasi yang cukup khas. Sebetulnya bahasa Arab, usluk batnak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahudina walau karihal kafirun. Tapi kemudian karena orang Jawa sluku batro ya, sluku batro elo sirama menyang oleh payung moto majentit lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit yen waras golek beras. Itu ahlinya tahlilan. Karena apa? Usluk batnak, latihlah perutmu. Batrok ilailo itu artinya apa? Batrok kepala kita ini untuk diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Karenanya menurut dunia thariqat bahwa la ilaha illallah jangan sembarangan, itu ditarik dari bawah ke atas, la ilaha illallah, itu ditembakkan ujungnya di jantung hati. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita akan wafat bisa memanggil kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu.
Jadi jangan asal goyang-goyang kayak kipas angin, enggak. Ya. Jangan kayak kipas angin, nengok, bukan kayak begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Belum lagi kalau tahlilan orang-orang tertentu itu aneh. Kalau di tempat orang kaya, waduh, tahlilannya mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Itu kalau tempat orang kaya, tapi orang miskin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Kelihatan amplopnya kecil. Itu bid'ah dolalah itu. Ya, kalau sampai besar kecilnya serius dan tahlilnya tahlil hanya karena amplop, kan begitu. Wow, itu lama-lama li ajlil ampolip, la ilaha illallah, jadi begitu kan. Nah, itu kacau lah. Karenanya bid'ah tahlilan setelah orang meninggal itu intinya mendoakan almarhum. Karena Rasulullah bersabda bahwa kalau kalian sudah ditinggal meninggal almarhumah ayah ibu, maka tetaplah lakukan birrul walidin. Ada 5 cara untuk berbirrul walidin. Yang pertama, ad-du'a lahuma, mendoakan. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, mengistighfarkan. Yang ketiga, al-wafa'u bi'ahdihima, melakukan janji-janjinya. Lalu silaturahmi dengan siapapun yang kenal dengan ayah ibu kita, serta kemudian yang terakhir ikramu shodiqhima, memuliakan semua teman ayah ibu kita. Itu caranya. Yang mendoakan yaitu orang pada ngumpul, udah gitu bersedekah lagi kan. Wah, bersedekahnya ada berkat mentah, ada berkat mateng. Itu kemudian diniatkan untuk sedekah atas nama almarhum. Bagus itu. Ya, kalau ada yang mengatakan bid'ah, memang dia nggak suka tahlilan. Dia mau jalan surganya bukan tahlilan, melalui jalan lain. Padahal itu miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Demikian jawaban dari pertanyaan Rin ya. Yang berikutnya pertanyaan tentang kunut subuh. Apakah bid'ah? Lah bid'ah dari mana? Silakan baca dalam kitab-kitab fikih, khususnya fikih Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa di antara yang masuk dalam kategori sunnah abad adalah tahiyat awal dan doa kunut. Barang siapa yang meninggalkan tahiyat awal karena lupa, barang siapa yang terlewat tidak membaca kunut karena lupa, maka lakukan sujud sahwi dalam sholat. Berarti dia sunnah. Ya, Nabi sering menjalankan, walaupun yang lain mengatakan Nabi tidak pernah. Loh, kok Nabi tidak pernah? Ya, tapi yang lain saya pernah melihat Nabi lah. Itu memang dari dulu kunut itu 2 macam. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bukan sunnah. Yang tidak mengatakan sunnah karena juga sampai sekarang nggak hafal-hafal. Bagi yang sunnah ya memang dia hafal dari sampai sekarang gitu ya. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, yang salah yang nggak sholat subuh, kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan kunut bid'ah, ya tidak bid'ah karena apa? Rasulullah menjalankan. Bagi orang yang meyakini Rasulullah menjalankan, karena ada hadis tentunya ya, hadis-hadis yang menyangkut tentang kunut subuh Nabi jalankan, dan bahkan juga kunut separuh terakhir Ramadan pada sholat witir rakaat terakhir kan begitu, itu dibaca kunut. Dan kalau lupa maka digantinya dengan sujud sahwi. Bacaannya apa sujud sahwi? Subhanaman la yanamu wa la yasui, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Allah sangat berbeda dengan kita yang lupa melulu dan tidur melulu gitu kan. Nah, ada yang lain tidak ada, paham nggak paham ya. Setelah dinyatakan nggak paham, padahal memang sudah jam 9 lebih 10 menit seperti waktu yang saya mulai tadi pada jam yang sama, yaitu jam berapa? Ini sudah 10.10 ini ya, ini sudah 10.10. Tadi kita mulai 9.10 dan insya Allah di Masjid Fatullah sudah berjalan acaranya. Walaupun agak terlambat, saya tetap akan menuju ke sana. Ini terhitung pada 57 menit ya, 57 menit 40 detik. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaat, dan insya Allah nih saya akan
meneruskan kajian ini jika diundang gitu ya. Kalau nggak diundang ya enggak ya. Jika diundang kita masih akan lanjutkan. Katanya berubah, yang tadinya minggu kedua atau minggu ketiga sekarang dirubah pada pekan pertama. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.